Selamat datang di channel Trading for Better Life. IHSG hari ini masih naik 0,05% ke angka 7013. Selain video ini, kami juga mengupload dan video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor saham yang saat ini juga terpantau mulai bangkit seperti sektor perbankan. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham secara pergerakan saat ini memang masih bergerak downtrend, tapi 2-3 hari terakhir ini terlihat mulai bangkit dan naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham di minggu ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MBMA. Saham MBMA hari ini masih lanjut naik hampir 7% ke harga 620. Bisa kita lihat di grafik, secara pergerakan saham MBMA sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Setelah gagal bertahan di harga 650. Jadi setelah sobat turun dalam, MBMA berhasil bertahan dari bawah 650, sempat mendekati garis M50, walaupun belum sempat mengetes, ternyata MBMA gagal naik. Setelah itu malah turun di bawah 650, sehingga saat ini 650 sudah berubah menjadi resisten, karena bisa kita lihat setelah berhasil bertahan di sekitar 600, MBMA mencoba untuk naik kembali di atas 650, ternyata masih gagal dan malah turun menuju support berikutnya di 550. Setelah menuju support ini bisa kita lihat 3 hari terakhir ini MBMA mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan walaupun hari ini naik hampir 7%, ingat ini secara pergerakan ini belum ada tanda-tanda reversal. Karena apabila terpantau masih kesulitan menembus 650 minggu ini, MBMA masih akan kembali turun menuju 550, sehingga secara pergerakan akan mulai bergerak sideways apabila terpantau masih kuat berada di atas support 550. Dan karena hari ini sempat mengetes kembali 650 dan pada saat penutupan kembali di bawah harga 650, sehingga terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi candle hari ini walaupun naik, ini tidak begitu oke, karena masih kesulitan untuk melewati resisten 650. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hampir 7% ini terpantau ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Asing jika kita lihat 2 minggu terakhir masih terus distribusi saham MBMA. Jadi MBMA saya lihat besok masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 650, tapi ingat apabila terpantau masih gagal break, maka cara pergerakan MBMA masih ada potensi untuk mulai turun kembali ke 550. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar harga 550 sampai 580, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MBMA masih kesulitan untuk melewati 650. Dan jika kita lihat walaupun berhasil lewat 650, masih ada resisten M50 di sekitar 685. Dan sama apabila gagal break juga, ini secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi secara pergerakan ingat ini masih belum aman walaupun naik hampir 7% pada kenaikan hari ini. Saham MNCN jika kita lihat 3 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sama dengan MBMA 3 hari terakhir mulai terbentuk candle hijau, dan jika kita lihat MNCN juga secara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Setelah itu turun mengetes harga sekitar 360, satu mulai bergerak sideways. Hari Kamis mulai bergerak naik dan sampai hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan kenaikan hari ini membuat MNCN mencoba untuk menembus harga 400. Jadi secara pergerakan MNCN juga memang saat ini belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal karena masih berada jauh di bawah garis EMA50 yang sedia 458. Tapi menurut saya menarik untuk dipantau untuk MNCN apabila berhasil break 400. Secara pergerakan saya lihat ada potensi sudah mulai terbentuk high low, sehingga ada potensi untuk menuju 440 sampai garis EMA50 apabila memang minggu ini terkonfirmasi break 400. Dan bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing memang terpantau masih terus distribusi saham MNCN. Jadi MNCN ingat secara teknikal saat ini memang masih belum oke, tapi menurut saya menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek atau swing trade apabila memang terpantau berhasil break 400. Jadi yang belum sampai entry juga menurut saya masih bisa coba dipantau. Apabila terkonfirmasi berhasil break 400, menurut saya masih menarik coba di entry dengan target jangka pendek di 440 sampai target lebih jauh di garis EMA50. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau belum berhasil naik di atas garis EMA50. SMA juga bisa kita lihat saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Untuk SMA
Cara pergerakan saat ini lebih oke daripada MNCN karena saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan ditutup berada di atas garis EMA 50 saat ini sekitar 153. Dan hari ini SMA juga naik hampir 6% ke harga 161. Jadi saat ini mencoba untuk mengetes garis EMA 150 sekitar 163. Jadi SCMA apabila satu minggu ini berhasil break garis EMA 150, maka cara pergerakan akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan tinggi hari ini jika kita pantau sebenarnya hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau masih terus distribusi saham SCMA. Jadi untuk SMA walaupun hari ini bergerak naik, tetap harus waspada. Minggu ini saya lihat ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 sampai 1665. Tapi ini merupakan target take profit apabila SMA ternyata masih kesulitan untuk break garis EMA 150 sampai 165 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang besok baru mau coba pantau saham SMA, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see karena harga saat ini sudah dekat dengan resisten kuatnya. Apabila terpantau masih gagal break, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar 155 sampai garis EMA 50. Di sekitar 153 untuk entry di daerah support ini apabila memang terpantau gagal break garis EMA 150. Karena sebelumnya bisa kita lihat belum sempat menyentuh garis EMA 150, SMA selalu tertahan di harga 165. Jadi paling aman saat ini wait and see apabila teman-teman belum sempat entry saham SMA di harga bawah atau di sekitar garis EMA 50 ini. Dan terakhir saya akan coba analisa saham ADMR. Cara pergerakan memang saat ini ADMR belum bergerak downtrend karena masih sideways. Tapi saya update karena hari ini juga naik lumayan tinggi, 6% lebih ke 1255 dan mencoba untuk break garis EMA 50 150 kembali. Bisa kita lihat beberapa kali dalam satu bulan terakhir ini ADMR mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break. Jadi bisa kita lihat candle hijau ini sangat solid candlenya, ternyata masih gagal break. Di sini juga sama, candle berada di atas garis EMA 50 140 ini juga belum terkonfirmasi break. Di sini tepat di garis EMA 50 150 dan hari ini juga naik di atas garis EMA 50 140 menyentuh resisten berikutnya di sekitar 1295, tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break, apalagi hari ini sempat shadow ke atas yang sangat panjang melewati 1300. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 6% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing hari ini terpantau melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk ADMR apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 1665 sampai 1150, menurut saya bisa hold terus selama ADMR kuat berada di atas harga 1210 atau sekitar 1200. Untuk trailing stopnya, apabila teman-teman mau trailing stop, bisa di hold selama target harganya tidak terlewati, atau pertimbangkan minggu ini untuk take profit apabila terpantau ADMR kembali naik mencoba untuk break 1300 masih gagal break. Tapi ADMR misalnya masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman belum sempat entry. Tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 1200. Apabila terpantau ADMR minggu ini kembali melemah atau terkena pullback ke 1200 masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 1300 dan target lebih jauh di sekitar 1400 untuk target take profitnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.